Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikrika Aulia Irhamni, NIM 2019-53094. Di sini saya akan menjelaskan konsep database relasional. Database relasional. Pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri dari atas lajur mendatar yang disebut baris data atau row, dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Keuntungan database relasi ada bentuknya sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam database relasional. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Kedua, atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. 3. Tuple atau record adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. 4. Domain, yaitu kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. 5. Derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam, cardinality, yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi. Di sini ada contoh tabel mahasiswa yang berupa atribut, yaitu NPM, nama, alamat, dan domain. Relational key, super key, adalah satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Kedua, candidate key adalah suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik. Yang ketiga, primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tetapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entitas yang ada. Yang keempat, alternate key merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. Yang kelima, foreign key atau kunci tamu, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Di sini ada gambar tabel mahasiswa yang berupa primary key, alternate key, dan candidate key. Relational integrity rules 1-0 adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Nilai atau konstanta 0 digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada.
2. Entity integrity, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nol. Ketiga, referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa database relasional menggunakan bahasa query, pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query atau query language lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh-contoh database relasional ada Microsoft SQL Server, Oracle, dan Microsoft Access. Model data relationship. Model data adalah kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas atau entity relationship models merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Selanjutnya, Entity Relationship Model atau ER model. Model Entity Relationship adalah semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram Entity Relationship atau diagram ER. Komponen utama pembentuk model Entity Relationship yaitu entitas atau entity dan relasi atau relation. Entitas atau entity dan himpunan entitas atau entitas set. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjukkan pada rumpun atau famili dari individu tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas: semua motor atau motor saja dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Semua mobil atau mobil saja dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Semua mata kuliah atau mata kuliah saja dengan entitas sistem, basis data, algoritma, struktur data, logika matematika, dan sebagainya. Himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Di sini ada tabel mahasiswa yang terdiri dari himpunan entitas mahasiswa, NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir. Untuk menjelaskan hubungan apa yang terjadi di antara kedua himpunan entitas tersebut, kita dapat memberi nama himpunan relasi mempelajari atau himpunan relasi belajar. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Diagram entity relationship. Ada diagram dan keterangan. Persegi menggambarkan persegi panjang menyatakan himpunan entitas. Lingkaran elip menyatakan atribut atau atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahi. Belah ketupat menyatakan himpunan relasi. Garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya. Di sini ada contoh gambar ERD.
yang terdiri dosen, itu ada nama dos dan alamat dos, dan mengepalai terdiri dari nama dos, kode dos, dan jurusan. Tahapan pembuatan diagram ER. Tahap pembuatan diagram ER awal atau preliminary design mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Kedua, tahap optimasi diagram ER atau final design melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan atau penambahan dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah-langkah teknis tahap 1. Ada 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. 2. Menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya. Keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang terakhir, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Contoh kamus data. Anak, nama anak, alamat, nomor telepon. Sepeda terdiri dari nomor sepeda, jenis sepeda, tahap. Bengkel, ID pelatih, nama pelatih, alamat. Belajar, nomor sepeda, hasil. Bimbingan, nomor sepeda, ID pelatih, waktu, dan tempat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.